قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ada video yang cukup menarik untuk kita bahas. Ini video tentang Ustadz Abdul Somad yang dibahas oleh channel Harry Pras. Ustadz Abdul Somad yang sudah membela-bela para Khabib Ba'alawi, ternyata justru Ustadz Abdul Somad digoblok-goblokan oleh Ba'alawi. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Di bedahnya dada Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Tuh, hadisnya sahih ya teman-teman. Derajat hadis Nabi Muhammad SAW, dadanya itu dibelah, derajatnya sahih. Artinya ceritanya benar teman-teman. Dibuka atap rumahku ana di Makkah ketika saya sedang berada di kota Makkah. Oke. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun teman-teman. Faraja sadri, dia membelah dadaku. Tsumma ghasalahu bima'i Zamzam. Lalu mencucinya dengan air Zam-Zam teman-teman. Tsumma ja'a bi tistin min dhahab. Kemudian dia datang membawa mangkok yang Mangkok emas terbuat dari emas. dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu dituangkan ke dalam hatiku, ke dalam dadaku, kemudian dirapatkan kembali. Tuh, seperti itu bunyi hadisnya ya. Jadi ini karena ada beberapa ustadz yang menyatakan tentang hadis ini, siapapun orangnya yang mengajarkan hadis ini, maka orang tersebut tolol, kata Bahar Smith. Nah kaum muslimin ya, kita tahu bahwa Ustadz Abdul Somad itu adalah Muqibin Ba'alawi kaum muslimin ya. Muqibin Ba'alawi sejati. Bahkan ketika ada orang yang mengkritik para Khabib Ba'alawi, ya, kata Ustadz Abdul Somad itu bisa murtad. Ya. Orang yang mengkritik Ba'alawi itu bisa murtad kaum muslimin. Artinya beliau kan Habib, Ustaz. Ya. Nah, sekarang ada kecenderungan orang yang menolak Habib. Gimana ceritanya, Ustaz? Mungkin kasih sedikit pandangan, Ustaz. Pertama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Iya. Ujung-ujungnya tuh ya itu sana. Maka ibarat makan bubur panas. Ya. Bubur panas itu dia tidak langsung dari tengah karena panas, pinggir-pinggirnya dulu. Iya, menolak. Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para habaib, hilang kecintaan pada ulama, hilang mahabbah, ya lama-lama ketika Islam dihinakan, ya cuek aja. Hati-hati, ini sedang menggerogoti kita. Maka kita tetap mencintai para habaib, zuriat Rasulullah SAW, mencintai para kiai, para tuan-tuan guru, para ulama. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Nah kaum muslimin ya, jadi kalau menolak Habib, kata Ustadz Abdul Somad, itu lama-lama menolak Islam kaum muslimin. Padahal apa hubungannya menolak Habib dengan menolak Islam? Ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Ya, kita itu yakin kaum muslimin ada zuriat Nabi Muhammad SAW itu ada, dan kita wajib meyakini bahwa zuriat Nabi Muhammad SAW itu ada. Tapi kita nggak wajib meyakini bahwa Ba'alawi itu adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak wajib kita meyakini Ba'alawi sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, nggak wajib. Ya. Dan video-video dari Ustadz Abdul Somad yang membela Ba'alawi itu banyak kaum muslimin ya. Bahkan Ustadz Abdul Somad juga ikut menyanjung-nyanjung tarim. Kata Ustadz Abdul Somad ya, kenapa tarim itu di sana jalanan tidak diaspal ya? Itu bukan karena pemerintahnya miskin, tapi karena pemerintah di sana tidak ingin bekas-bekas telapak kaki para wali itu ditutup dengan aspal. Itu pujian Ustadz Abdul Somad terhadap tarim ya. Dan sebenarnya masih banyak lah kaum muslimin ya video-video dari Ustadz Abdul Somad yang jelas-jelas membela Ba'alawi, membela para Khabib Ba'alawi. Ya entah karena apa Ustadz Abdul Somad membela para Khabib Ba'alawi ya, entah karena apa kaum muslimin ya, kita nggak ngerti lah. Itu urusan Ustadz Abdul Somad ya. Tapi yang jelas kaum muslimin ya, Ustadz Abdul Somad sudah membela para Khabib Ba'alawi ya, sudah membela habis-habisan. Ternyata ketika Ustadz Abdul Somad menyampaikan hadis yang jelas-jelas sahih, ya, hadis tentang Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya, dicuci, ya, dicuci isi dalam dada Nabi Muhammad SAW,
Itu hadisnya sahih kaum muslimin. Hadisnya sahih. Bahkan para asatid salafi, para ulama yang bermanhaj salaf, mereka meyakini bahwa kisah tersebut adalah kisah yang sahih. Kisah yang sahih kaum muslimin. Tapi sayang seribu sayang, ya justru Ba'alawi, ya terkhusus Bahar Smith yang ada di dalam video ini, mengatakan bahwa ketika orang meriwayatkan kisah yang seperti itu, bahwa disebut Nabi Muhammad SAW itu dibelah dadanya, dicuci isi dada Nabi Muhammad SAW, yang meriwayatkan seperti itu, kata Bahar Smith, itu orang yang goblok. Ya coba kita simak video dari Bahar Smith kaum muslimin. Kalian pasti sering dengar ada dai penceramah ngomong begini, Jibril turun membawa cawan terbuat dari emas, di dalamnya berisi air dari surga. Dibelah dada Nabi Muhammad, diambil hatinya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan. Saya tanya, jawab semua yang keras. Pernah atau tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Kurang keras, pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Kalau ada ustadz atau kiai atau habib atau dai atau penceramah atau guru siapapun ngomong seperti itu ustadz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Bahar ya. Kalau ngomong nggak dipikir dulu, kalau ngomong asal jeplak ya. Jadi kalau ada ustadz, ada kiai, bahkan ulama yang ketika ceramah menyampaikan kisah yang seperti itu namanya ulama goblok, kata Bahar Smith ya. Padahal itu benar-benar kisah yang sahih kaum muslimin, kisah yang sahih. Bahkan para asatid yang bermanhaj salaf, ya, mereka mengatakan ini kisah sahih kaum muslimin. Ya, salah satunya Ustadz Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah ta'ala. Ya, coba kita simak videonya kaum muslimin. 480 tahunan yang lalu, ketika umur Nabi kita 4 tahun, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sedang berada di kampungnya Halimah As-Sa'diyah. Setelah 2 tahun disusui oleh Halimah, Rasulullah SAW dibawa untuk dikembalikan kepada ibunda Aminah di kota Mekah. Karena kita tahu menyusui cukup 2 tahun. Sesampainya di Mekah, Halimah As-Sa'diyah ingin Rasulullah SAW tinggal lebih lama lagi di kampung. Kenapa? Karena dia melihat berkahnya Nabi Muhammad SAW, di mana kehidupan mereka menjadi sejahtera sejak hadirnya bayi kecil yang bernama Muhammad SAW. Akhirnya luluhlah hati Aminah, maka dibalikin, dibawa sama Halimah yang perasaan penuh kebahagiaan. Selang beberapa waktu, dikatakan ketika itu umur Nabi SAW 4 tahun, Nabi sedang bersama saudara sesusuannya, sedang bersama kambing-kambing mereka di belakang rumah. Maka Nabi SAW menyuruh saudara sesusuannya ini untuk ambil bekal. Ketika mengambil bekal, ada 2 burung yang menghampiri Nabi Muhammad SAW. Ka'annahumma nasra, seperti burung Raja Wali. Ternyata 2 seperti burung yang dilihat adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Fattadarani, lalu keduanya segera menangkapku, kata Nabi SAW. Fabattahani ala qafali, kemudian menidurkan aku di atas punggungku. Kemudian keduanya membelah dadaku dan mengeluarkan jantungku. Fasyaqqa qalbi, maka hati yang mudah dikeluarkan itu dibelah oleh malaikat Jibril. Fa akhraja alaqataini saudawain, kemudian dikeluarkan 2 darah yang menggumpal yang berwarna hitam. Lalu Jibril mengatakan, hadza haddus syaitan, ini bagian setan dari dirimu, dibuka. Kemudian dicuci dengan air Zam-Zam. Kemudian diambilkan sakinah, kedamaian, fadharra fi qalbi, maka ditebarkan di jantung. Setelah itu jantungku dibalikin,
ke dalam dadamu. Lalu Jibril mengatakan, "Khid, jahit." Kemudian dijahit. Dan Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis mengatakan, "Ra'aitu atharal mikhyat." Aku melihat bekas jahitan itu di perut Nabi Muhammad SAW. Nah, kaum muslimin ya. Jadi kisah itu adalah kisah yang sahih kaum muslimin ya. Para ustadz, para ulama yang bermanhaj salaf, mereka mengatakan hadis ini sahih, riwayat ini sahih kaum muslimin. Tapi bisa-bisanya Bahar mengatakan orang yang menyampaikan seperti itu, menyampaikan kisah bahwa dada Nabi Muhammad SAW dibelah, kemudian dicuci isi dadanya, itu adalah orang yang goblok. Ya, kalau ustadz, kalau kiai, bahkan ulama sekalipun, ya kalau menyampaikan kisah yang seperti itu katanya goblok. Lah sekarang para mukibin tinggal mikir, ya. Apa benar yang disampaikan oleh Bahar Smith? Apakah benar yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan juga para asatid, para ulama yang bermanhaj salaf? Ya. Lebih berilmu siapa? Ustadz Abdul Somad, ya, asatid yang bermanhaj salaf, atau ulama yang bermanhaj salaf, atau Bahar Smith? Ya. Silahkan pikirkan kaum muslimin. Ya. Terkhusus mukibin, silahkan pikirkan. Ya. Kalau Anda mau menganggap Bahar Smith lebih benar pendapatnya, lebih berilmu dibandingkan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Syafiq Riza Basalamah, dan secara umum ya para asatid, para ulama yang bermanhaj salaf, berarti Anda benar-benar isi kepalanya sudah dipenuhi dengan doktrin-doktrin para Kabib Ba'alawi. Ya, sehingga ketika para Kabib Ba'alawi jelas-jelas salah pun masih dianggap benar. Ya, bagaimana mau menganggap Bahar Smith lebih berilmu daripada mereka? Sementara Bahar Smith baca Al-Fatihah saja ngawur, ya. Itu kan menunjukkan bahwa Bahar Smith nggak berilmu. Baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustajim. Ya. Baca Al-Fatihah saja salah. Baca kitab kuning, baca tulisan Arab dari kiri ke kanan. Ya? Masih dianggap lebih pintar daripada para ulama yang menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW di belah dadanya. Hah? Coba. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.